Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-31 ini didukung oleh para pemain. Wahyu sebagai Mengci, Dibyo sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, seperti beberapa malam sebelumnya, Wang Chow diam-diam menemui Empu Ranubaya. Setelah memberikan semangkuk arak, dia pun kembali ke tempatnya. Tapi malam itu, dia tidak sadar bahwa ada dua pasang mata sedang mengamati perbuatannya. Allah, sudahlah Pak Tua, jangan bertanya macam-macam. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Minumlah arak itu untuk menghangatkan tubuhmu. Iya. Terima kasih anak muda. Aku memang membutuhkan minuman ini. Udara malam ini terlalu dingin. Tulang-tulangku terasa semakin nyeri. Nah, aku harus kembali ke tempatku. Iya. Hati-hatilah anak muda.
Wong Chow, pemuda ahli racun itu, lalu merangkak pelan-pelan meninggalkan Empu Ranubaya yang sedang menikmati arak buatan negeri Mongolia. Dia belum sempat kembali ke tempat tidur, karena mendadak sebuah tangan yang amat kuat mencengkram pundaknya. Wong Chow sangat terkejut. Dia tak berkutik karena ada 2 orang awak kapal yang berbadan tegap menjepit lengan kanan kirinya. Sementara itu Meng Chi dan Chan Pi berdiri di depannya sambil tersenyum dingin. Wong Chow, selama ini kau adalah anak buahku yang paling baik, paling setia. Oh, tapi lupanya mulai malam ini kau telah berubah. Saya hanya mengunjungi Pak Tua itu, Tuan Meng Chi. Saya tidak melakukan apa-apa. Kau membelikannya arak padanya, bukan? Iya, Tuan. Saya kasihan melihat orang itu kedinginan. Kasihan. Orang tua bangkai itu sudah menghina kita. Pedangku butung galak-galak perbuatan si tua jelek itu. Kau tahu? Dan sekarang dia berada di atas keladak perahu ini bukan sebagai tamu ataupun orang yang pantas dikasihani. Dia tawanan. Dia pantas kita berlakukan sebagai tawanan. Dia sudah mendapat jatah makanan 1 hari 1 kali ya. Dan 2 mangkok air bersih pagi sore. Dia tidak akan mati ya. Ya, memang dia tidak akan mati. Tapi semangkok alak itu sangat diperlukan untuk menghangatkan tubuhnya, Tuan. Wong Chow, kau orang Mongolia, Kau berdarah bangsa Mongolia yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Maaf, Tuan Meng Chi. Harga diri saya tidak akan berkurang hanya karena semangkok arak. Kau berani menolong orang Singasari. Kau bukan orang Mongolia lagi. Pendapat Tuan kurang tepat. Justru kita harus memperlakukan tawanan dengan baik. Wong Chow, aku atasanmu. Saya tahu. Kau berani menentang aku, Saya tidak pernah merasa menentang Tuan. Saya menolong Pak Tua hanya atas dasar kemanusiaan. Kalau Tuan tidak menyukai sikap saya ini, Tuan boleh melaporkannya pada Kaisar. Saya yakin Kaisar akan sependapat dengan saya. Urusan ini tidak akan pernah sampai ke tangan Kaisar, tahu? Walaupun pedangku ini sudah buntu, dia masih bisa dipakai membunuh orang. Ya! Tuan. Tuan, dia mati. Dia mati. Lebih baik dia mati, daripada nanti akan membuat kesulitan di depan Kaisar. Ayo cepat, lemparkan mayatnya ke laut. 2 orang awak kapal yang berbadan tegap dan kekar segera meraih Wong Chow yang sudah menjadi mayat. Kemudian bersama-sama melemparkannya ke laut. Dan sebentar kemudian, tubuh berpakaian sutra itu pun sudah tidak nampak lagi. Chan Pi menggigil melihat salah seorang sahabatnya harus mati dengan cara seperti itu. Wong Chow, kasihan kau, Wong Chow. Perahu tongkang yang membawa Meng Chi dan rombongannya terus melaju membelah gelombang laut Cina Selatan yang terkenal ganas. Kadangkala badai turun dan perahu kecil itu terlempar ke sana kemari, seolah dipermainkan tangan-tangan raksasa yang mengaduk-aduk perut lautan. Tapi seluruh rintangan di lautan
bisa diatasi para awak kapal yang sudah berpengalaman. Dan setelah 32 hari terombang-ambing di tengah lautan, maka pada suatu pagi yang cerah, kita sampai. Kita sudah sampai dengan selamat. Hai, lihat. Pantai Kamsa sudah menunggu kehadiran kita. Ya, duduklah kalian semua dengan baik. Nah, kita berkumpul di sini hari ini untuk mendengar laporan dari Panglima Shipi. Nah, mari kita dengarkan laporan itu. Silakan, Panglima Shipi. Ampun, Kaisar. Hamba hendak melaporkan tentang perwira hamba yang baginda utus ke negeri Jawa. Sudah hampir 3 bulan lamanya Mengci kuutus ke kerajaan Singasari. Bagaimana? Apakah sudah ada beritanya? Ampun, baginda Kaisar. Sekarang ini Mengci sudah berada di wisma para perwira kerajaan Mongolia. Oh, jadi dia sudah kembali dari tanah Jawa, Ampun, baginda. Utusan baginda sudah sejak semalam menginjak kembali daratan Mongolia. Bagus, bagus. Aku ingin segera mendengar kabar dari Singasari. Aku ingin tahu hasil dari perjalanannya sebagai duta. Nah, panggillah Mengci kemari. Daulat, baginda. Ampun, baginda Kaisar. Mengci sudah hamba bawa menghadap. Baginda bisa menanyakannya langsung tentang hasil perjalanannya ke tanah Jawa. Baiklah. Mengci. Daulat, baginda. Aku ingin dapat keterangan mengenai hasil perjalananmu ke Singasari. Ampun, baginda. Akan hamba laporkan hasil perjalanan hamba bersama kawan-kawan ke tanah Jawa. Hamba tiba dengan selamat di tanah Jawa. Perahu yang hamba tumpangi mendarat di pantai Tuban. Kemudian hamba langsung menuju istana Singasari yang sekarang ini dikuasai oleh Prabu Kertanegara. Lalu surat itu sudah kau sampaikan pada Prabu Kertanegara? Ampun, baginda. Surat sudah hamba sampaikan langsung ke tangan Raja Singasari. Bagus, bagus. Lalu mana balasannya? Ampun, baginda. Surat balasan itu terpaksa tidak dapat hamba peroleh. Mengapa bisa begitu, Mengci? Ampun, baginda. Nampaknya Raja Kertanegara tidak menyetujui isi surat yang baginda kirim untuknya. Kalau dia tidak setuju isinya, dia bisa menulis surat balasannya. Iya, memang seharusnya begitu, baginda. Tapi Raja Singasari yang sekarang ini agak berbeda. Hamba membuktikan sendiri bahwa Kertanegara bukanlah raja yang bijak dan pantas dihargai, baginda. Mengci, kau jangan bicara sembarangan, Mengci. Kau harus bicara atas dasar dan bukti-bukti. Ampun, baginda. Justru hamba akan membeberkan pengalaman hamba yang tidak begitu menggembirakan selama berada di Singasari. Mungkin baginda dan semua yang hadir di balai persidangan ini
masih dapat melihat apa yang terpahat di wajah hamba. Ada apa dengan wajahmu, Mengci? Inilah perbuatan Raja Singasari itu, Baginda. Dia bukan saja tidak setuju isi surat, tapi dia juga memaki-maki hamba. Hamba berusaha membela harga diri dan kehormatan hamba sebagai utusan bangsa Mongolia. Tapi inilah akibatnya, Baginda. Luka di wajah hamba ini adalah perbuatan Kertanegara. Dengan kelisnya dia mencoba membunuh hamba di depan balai Paseban Magung. Untung hamba bisa menangkis. Hingga ujung kelis itu hanya menggores wajah hamba dan tidak sampai membunuh hamba, Baginda. Mengci, kau adalah utusanku. Kau orang yang bisa kupercaya. Apa benar semua yang kau laporkan itu, Ampun, Baginda. Hamba tidak berani berdusta di depan Baginda, Kaisar Kubilai Khan. Kalau benar apa yang kau katakan itu, Kertanegara harus diberi hukuman. Dia tidak boleh memperlakukan seorang utusan seperti itu. Ampun, Baginda. Tindakan Kertanegara bukan hanya sampai di situ. Dia bahkan berani menghina Paduka. Dia telah merobek-robek surat yang Baginda tulis. Dan sewaktu hamba berikan peringatan, dia malah menantang perang. Kertanegara berani menantang perang padaku. Benar, Baginda. Kurang ajar. Kurang ajar. Seberapa besarnya kekuatan para tentara Singasari hingga Kertanegara berani menantang aku, Baiklah, Mengci. Kau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kau akan mendapat imbalan yang layak atas jasamu terhadap pemerintah Mongolia. Terima kasih. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Nah, sekarang aku akan membicarakan soal ini pada kalian semua yang hadir di balai persidangan ini. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Apakah dalam waktu dekat ini aku harus mengirim bala tentara ke Singasari? Ampun, Baginda. Dalam hal ini Baginda jangan terburu nafsu. Persoalan mengirimkan bala tentara Tartar ke Singasari persoalan mudah. Tapi hendaknya Baginda bersikap waspada. Ucapan Kertanegara dan sikapnya itu jelas menunjukkan kesombongan yang perlu mendapat pelajaran. Benar, Baginda. Baiklah, hamba akan mengemukakan pendapat hamba. Tapi sebelumnya hamba ingin menanyakan pada perwira Mengci tentang satu hal. Silakan. Mengci, ya, kami percaya apa yang telah kau laporkan pada Baginda Kaisar Kubilai Khan. Tapi kami juga minta bukti-bukti. Siapa saja yang ikut menjadi saksi bahwa Raja Singasari telah menghina kita, bangsa Mongolia. Kami bertiga menjadi saksinya, Panglima. Saya sendiri dan 2 orang anak buah saya, Canpi dan Wong Chao. Canpi, saya lihat hadir di sini. Mana Wong Chao? Maaf, Panglima. Wong Chao tak bisa hadir karena telah meninggal di perjalanan. Sayang sekali. Bagaimana Wong Chao bisa meninggal di perjalanan? Begini, Panglima. Waktu itu perahu kami baru 2 hari meninggalkan pantai Tuban. Saya sudah berulang kali memperingatkan agar awak kapal jangan terlalu banyak minum. Karena keadaan air laut tidak menentu. Kadang-kala tenang, kadang-kala berubah banyak gelombang. Wong Chao orangnya agak keras. Dia secara diam-diam minum arak sampai 10 mangkok. Sedangkan jatah yang kami belikan hanyalah 3 mangkok untuk 1 orang. Mungkin karena mabuk itu, dia kurang keseimbangan.
hingga waktu berada di bulitan perahu, dia terjatuh, Panglima. Maaf, Panglima. Saya sendiri tidak melihat peristiwanya. Saya hanya segala memeriksa seluruh anak buah. Dan ternyata Wong Chow tidak ada lagi bersama kami. Saya lalu mengambil kesimpulan bahwa Wong Chow telah tercebur ke laut. Begitulah ceritanya, Panglima. Apa benar yang diceritakan oleh Perwira Mengci? Coba berilah keterangan sedikit, Tan Pi. Benar, Panglima. Waktu itu memang tengah malam, dan sebenarnya bukan hanya Wong Chow yang mabuk. Tapi dia minum paling banyak. Benar. Dia minum terlalu banyak. Dia memang kelas kepala. Tak ada lagi yang bisa kau katakan, Tan Pi. Tidak, Panglima. Waktu itu saya juga tidak melihat peristiwanya. Saya sudah hampir tidur di geladak depan bersama teman-teman yang lain. Nah, sekarang aku mau tanya. Apa benar Prabu Kartanegara telah menghina kalian? Benar, Panglima, benar. Apa yang dikatakannya, coba? Dapatkah kau mengingat-ingat sepatah atau dua patah kata? Kalau tidak salah, Kartanegara berkata begini, kalau kalian tidak senang, kalian laporkan pada Kaisar. Aku tidak akan gentar menghadapi bala tentara Tartar. Cukup. Kukira tak perlu lagi bukti. Kartanegara memang perlu dihukum berat. Dia mempunyai dua kesalahan pada bangsa Mongolia. Pertama, dia telah berani menghina utusanku, bahkan melukainya. Dan kedua, dia telah berani melupek-lupek suratku, yang berarti menantang perang. Ampun, Baginda. Barangkali masih ada satu hal lagi yang ingin dilaporkan oleh Perwira Mengci. Tentang orang tua, orang Singasari yang ikut terbawa perahunya ke negeri kita. Aku juga mendengar tentang itu. Tapi belum begitu jelas. Nah, bagaimana orang itu sampai terbawa kemari? Apa kau sengaja membawanya, Mengci? Ampun, Baginda. Kami semua juga tidak tahu. Tiba-tiba saja orang tua itu sudah berada dalam perahu kami. Kami lalu mencurigainya sebagai mata-mata dari Singasari. Dan akhirnya kami bawa saja sekalian pulang ke Mongolia. Kami pikir barangkali orang tua itu bisa dimanfaatkan keterangannya, Baginda. Keteranganmu cukup masuk akal juga, Mengci. Coba, bawalah orang tua itu kemari. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Baik, Baginda. Ini orangnya, Baginda. Baik. Coba, suruh dia lebih dekat kemari. Ayo mendekat, Pak Tua. Maju lagi 2 langkah dan berlutut di hadapan Baginda Kaisar Kubilaikan. Tidak. Aku di sini saja. Dan aku tidak mau berlutut. Orang tua, berlutut. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini, Ayo berlutut. Sudahlah. Biarkan saja dia di situ. Nah, Tuan, siapa nama Tuan? Tuan Kaisar bertanya pada saya. Ya, aku ingin tahu nama Tuan. Ranubaya. Bagaimana Tuan bisa sampai ke negeri kami ini? Barangkali Mengci sudah menceritakan semuanya pada Tuan Kaisar. Karena itu tak ada perlunya saya memberikan keterangan lagi. Saya kira keterangan Mengci sudah lengkap. Baik, baik. Apakah benar Tuan adalah mata-mata kerajaan Singasari? Apakah Mengci berkata begitu?
bahwa saya adalah mata-mata Singasari? Tuan harus menjawab pertanyaan saya. Bukan sebaliknya ganti bertanya, oh. Kalau saya dipaksa menjawab, baiklah. Bukan. Saya bukan mata-mata. Tuan tahu tentang kerajaan Singosari? Tidak. Tuan bisa memberikan keterangan sedikit tentang Kertanegara. Raja Tuan? Tidak. Mereka yang hadir terkejut mendengar jawaban-jawaban Empu Ranubaya yang singkat dan berani. Sementara itu wajah Kaisar Kublai Khan pun mulai berubah. Matanya menatap tajam ke arah orang tua di depannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti episode Kisah dari Seberang Lautan ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.